Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita rahmat dan nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa merasakan indahnya bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayah, bunda, dan ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada begitu banyak keberkahan dan kemuliaan yang bisa kita lakukan selama di bulan suci Ramadan, baik itu dengan ibadah wajib dan ibadah sunnah, dan juga amal soleh seperti bersedekah. Ayah, bunda, dan ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa amalan sunnah yang bisa kita kerjakan dan insya Allah bernilai kebaikan dan pahala di sisi Allah, yaitu salah satunya makan sahur. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa keutamaan dan keberkahan makan sahur. Makan sahur adalah sunnah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barokah." Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam makan sahur terdapat barokah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Makan sahur adalah barokah. Maka dari itu janganlah kalian melewatkannya meskipun hanya dengan minum seteguk air." Ayah, bunda, dan ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun beberapa keberkahan dan keutamaan makan sahur adalah: yang pertama, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 80 Allah berfirman, "Barang siapa yang menaati Rasul, sesungguhnya ia menaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak akan mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka." Selanjutnya yang kedua, makan sahur adalah pembeda puasanya umat muslim dan puasanya ahli kitab. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pembedanya puasa kita dan puasanya ahli kitab adalah makan sahur. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yang ketiga, makan sahur dapat menguatkan badan kita selama menjalani ibadah puasa. Makan sahur merupakan salah satu sumber energi tubuh kita agar dapat beraktivitas dan menjalankan ibadah dengan bersemangat. Apabila kita tidak makan sahur, bisa jadi aktivitas kita menjadi terbatas karena kita merasa lemas dan malas-malasan. Selanjutnya, keutamaan makan sahur yang keempat adalah orang yang makan sahur mendapat sholawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan doa dari malaikat-malaikat Allah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Makan sahur adalah makanan yang penuh barokah. Janganlah kalian melewatkannya walaupun hanya dengan seteguk air. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat untuk orang-orang yang makan sahur." Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya yang kelima, keutamaan dan keberkahan makan sahur adalah waktu yang barokah dan waktu utama untuk memperbanyak istighfar. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allah turun ke langit dunia di akhir sepertiga malam. Dan Allah berfirman, siapa saja yang meminta kepadaku akan aku beri, dan siapa saja yang memohon ampunanku maka akan aku ampuni." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dari hadis tadi, ketika kita memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Jadi, di waktu sahur adalah waktu utama pula untuk memperbanyak istighfar. Ini adalah salah satu kesempatan kita untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keutamaan yang terakhir adalah orang yang makan sahur dapat membiasakan dirinya bangun di akhir sepertiga malam. Sehingga sebelum makan sahur kita bisa menyempatkan diri untuk sholat tahajud terlebih dahulu. Dan setelah makan sahur kita bisa menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Ayah, bunda, dan ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita melewati makan sahur karena begitu banyak keberkahan dan manfaat yang bisa kita dapatkan serta pahala-pahala sunnah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah
dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian tausiah singkat dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.